Selamat datang di vlog Bandung Disco. Sekarang apa? kita lagi ada di kedai Pranger di Jalan Selontongan nomor 20D. Yang pastinya bakal interview yang udah terkenal banget di Tribun Samping Utara. Belum tahu siapa kan? Ya, masih belum tahu ya. Belum tahu ya? Belum kenal ya? Jadi sebelumnya ya, Pak Kiki ya, kita mau makasih dulu nih buat kedai Pranger yang Thank you. udah nyediain tempat sama semuanya ya, tulisnya ya biar Dan bantuan dari teman-teman Pranger teman-teman kok ya. sama teh leci. Jadi yang butuh kopi-kopi sama teh-teh datang we lah ka dieu nya. Ya. Oke. Alamatnya di mana? Alamat jelasnya? Di Jalan Selontongan nomor 20D. Nah, ini tempat ngumpul lah pokoknya mah di sini. Banyak yang ngumpul-ngumpul. Dari mulai anak-anak SMA sampai anak-anak SMA yang tahun 80-an masih suka ngumpul di sini Oke. ya. Sip. Untuk ngobrol lebih lanjutnya lagi, mungkin setelah yang satu ini. Ya. Oke, kembali lagi di vlog Bandung Disco. Setelah tadi break heula nya, dah kudu break heula capek euy. Ieu Capek. Rada haus Pak Kiki. Minum kopi dulu. Iya. Bentar. Eh, Juara. Oplos. berhubung Ripan ini dari Banten nih. Sebenarnya selain aktivitas sekarang Pan ya, Ya. waktu kecil di Banten teh kumaha sih gitu? Hmm. Kenapa minat sama sepak bola terutama gitu? Karena kalau di Banten selain pencak silat sama debus kan olahraga utamanya adalah sepak bola. Jadi dulu Iya. debus ya? Sebelumnya debus dulu pernah nyoba gitu? Enggak bisa. Nggak bisa Nggak juga bisa. ya? Jadi kalau yang debus itu khusus orang-orang yang kuat ilmunya Iya. dan beriman nih. Saya kurang saya kurang beriman kayaknya. Jadi ke sepak bola kalau di Pandeglang itu kan Bantennya di Pandeglang nih. Ya. Banyak dari zaman SD ada porseni, SMP ada piala-piala kayak gitulah. Jadi mulai suka sepak bola sih ya sejak itu. Ah, gitu ya. Jadi, tapi sebetulnya kalau perkembangan sepak bola sendiri di Banten gimana sih? Terutama kan lumayan terkenal nih gacongnya nih Tarkamnya. Antar kampung itu gimana tuh, Pan? Kalau perkembangan sepak bola sendiri sebetulnya berkembang nggak berkembang ya. Kalau di level usia profesional sih nyungsep dari dulu. Anjir, Nyungsep. Nyungsep. Ah, guys di bawah teh ke bawah deui gitu ya. Iya, udah. Pandeglang mah aduh. Udah susah lah. Karena kalau anak-anak kecil saya coba bandingkan dengan Bandung. Kalau di Bandung kan usia 10, usia 15, U17, U21 itu digembleng dengan pembinaan yang cukup baik lah dibanding Pandeglang ya gitu. Ininya mungkin ya apa ekstrakurikuler bener apa bukan ekstrakurikuler. Ya di sini minimal ada diklat Persib. Nah, ya benar-benar diajarin- kayak gitulah maksudnya. diajarin sepak bola dengan baik, pakai jersey bener sama seniornya kan di Banten nggak ada yang ngurusin kayak gitu-gitu. Kesibukannya beda gitu. Jadi untuk sepak bola sendiri di Pandeglang, Banten dan sekitarnya pemain talenta banyak, cuman menyalurkan talenta itu biasanya terbentur dengan realitas hidup gitu. Jadi kan misalnya udah lulus SMA nih, hampir jarang orang tua yang mengizinkan anaknya menjadi pesepak bola gitu. Tapi kemauan untuk main bola mas sebetulnya ada-ada aja ya. Banyak. Maksud jadi pemain bola profesional atau kumaha gitu kan ningali batur pemboga nanaon gitu. 1000 banding 1 lah. Jadi satu orang yang diperbolehkan untuk bersepak bola, sok kejar mimpi di sepak bola misalnya. Nah, sisanya ya jangan, sisanya pasti nggak susah. Nu realitas we nya Ya, yang pasti-pasti aja lah. Pasti-pasti aja. Kuliah atau jadi PNS meureun ya. PNS, jadi apa. atau karyawan apa-apa gitu ya yang udah jelas tiap bulannya meureun menerima penghasilannya gitu. Iya. Kalau di Bandung kan masih dibolehin ya, jadi pemain Persib itu salah satu cita-cita yang diizinkan oleh orang juga gitu. Oh, pasti ikut SCB ditanya pengen naon jadi pemain Persib Ya. di Bandung mah. Jadi kalau gitu mungkin Ripan tahu sedikit banyak ya tentang masalah pergacongan di Banten itu sendiri ya. Nah, lumayan. Ada pengalaman khusus nggak tentang cerita pergacongan di Banten itu kayak gimana? Kalau pengalaman khusus saya, kalau emang di Indonesia memang tarkamnya banyak ya, nggak cuma di Banten. Saya sih mencatat kayak di Pare-Pare, di Bone, itu juga banyak kayak pemain-pemain tim nasional pasti pada tarkam ke sana. Cuman kalau di Banten pengalaman saya sih, alhamdulillah saya pernah membawa beberapa pemain asing dan pemain lokal yang sudah pernah main di liga lah. Kayak siapa contohnya? Roger Bottom. Terus Yang lokalnya? Kalau lokalnya mungkin masih di sekitar Imam Riyadi dan kawan-kawan iya, masih iya, level iya. Tangerangan gitu. Dulu sih Nasuha juga sempat sebelum cedera. Untuk level luar sih banyak sih yang main, kayak Eric Wicks terakhir juga main gacong di Banten. Dan bro, Eric Wicks. Eric Wicks masih Ya, main oke. ya. Untuk Afrika yang lama di Tangerang sih udah nggak asing lah.
Cuma kalau Pergacongan ya. ya kalau saya sendiri pernah langsung menangani, dulu ada namanya Wow, pelatih, beneran pelatih berarti ya. kalau dulu ada namanya Ndewo sama di Banten itu ada yang terkenal di pemain Afrika namanya Paka. Cuman nggak tahu nih, dia nggak pernah main di liga kayaknya. Main gacongnya terus gitu. Paka itu nomor satunya gacong lah. Kalau pemain gacong udah pasti milih Paka. Nah, saya kebetulan dulu pernah bawa Paka sama si Ndewo itu ke tim saya gitu di gacong. Terus ya itulah pengalaman yang kalau misalnya yang pernah menangani langsung, kalau nonton langsung sih ya banyak ya pemain-pemain bagus. Marcio, Adolfo, Ngwan Ajam yang gitu-gitu sih kayaknya udah sering juga main di Banten. Kalau misalnya untuk gacong kayak gitu, mereka tuh nyewanya tuh per pertandingan apa satu kompetisi gitu? Biasanya per pertandingan dari mulai 500.000 sampai yang paling mahal sekitar 4.500.000. Itu satu pertandingan? Satu game. 4,5 juta? Iya, satu game. Wow. Tergantung Semacam jual putus ya kalau gitu mah. Kalau Iya. nggak kepake ya udah we gitu, di pertandingan itu nggak kepake, kasarnya mah gitu. Iya. Tapi ada kemungkinan nggak untuk pertandingan selanjutnya dia pakai tim yang sama gitu? Ada kemungkinan. Ada juga nggak, ya kalau pengen nyoba yang lain biasanya dicoba yang lain. Kan kalau gacong itu satu match aja. Oh gitu. Misalnya melolos ya match berikutnya mau dipakai juga boleh, nggak dipakai juga ya cari lagi yang lain bisa. Biasanya fasilitasnya apa aja sih itu kalau kayak gitu-gitu? Fasilitasnya nggak ada, cuman dijemput biasanya di Selipi atau di daerah Karawaci dan Tangerang. Dijemput, main di Banten dibawa, habis gitu dipulangin lagi. Paling dikasih makan dan itu sih ada plusnya adalah dapat saweran kalau di sana namanya. Oke. Tapi tadi ya ngobrol-ngobrol soal saweran nih sama tadi yang per match itu, berarti sebetulnya perputaran uangnya mah edan atuh kalau gacong gitu. Sekali match bisa sampai 500 sampai 4,5 juta gitu kan. Satu pertandingan rekor nih ada di Cibaliung, namanya daerah dekat Ujung Kulon. Satu pertandingan itu pernah ada satu tim untuk satu pertandingan final aja menghabiskan sekitar 20 jutaan. Wow. Oke. Oke. Hanya untuk pemain. Kalau dulu ada tuh waktu zaman IPL namanya Tangerang Wolves. Iya benar, Tangerang pernah tahu. Wolves. Ya. Nah, Tangerang Wolves pernah ada satu dari daerah sana nyewa satu pemain Tangerang Wolves sama bus-busnya datang ke daerah Oke. situ. Menarik. Jadi yang datangnya Tangerang Wolves Nah, sebetulnya. sok disewa jeung bus-busnya datang gitu. Disewa terus Jeung bus-busnya. satu pertandingan terus mereka menang balik lagi ke Tangerang gitu. Dan ya berarti bisa seperti itu. Sampai sebetulnya kita nggak tahu, saya kira teh Tarkam itu cuma ya biasalah kelas-kelas. Iya. Kayak Jadi mungkin kita tahu juga bahwa sebetulnya Coach Ripan punya pengalaman besar di jadi pelatih Tarkam juga ya. Pasti. Pengalamannya udah cukup mungkin di Pandeglang ya. Sudah cukup well known lah kalau bahasa Sundanya mah. Kalau di Bandung ada yang pernah nawarin tuh untuk Tarkam gitu, coach? Di Kumaha? nawarin saya. Ya, untuk Tarkam. Oh enggak, saya yang nawarin pemain. Saya yang nawarin pemain Bandung. Oke, suatu saat kita Tarkam di Pandeglang. Oke. Soalnya lagi rame sekarang Piala Yogi Pun gitu kan. Iya. Mulai rame Cuman lah. di sana lebih rame lah, udah pasti penonton, udah pasti disawer, udah pasti dapat uang selain main jobnya tuh kan dapat uang seharga match. Ya. Nah, bonusnya adalah ini yang bonus yang paling menariknya. Jadi misalnya main kayak sirkus gitu, kayak Ronaldinho, kayak ngegolin dapet salto dari setengah lapang, itu tuh penonton tuh udah nyiapin duit, buat diambil, masukin ke kos kaki. Dan Oke. Nah, baru saja jadi kita tahu tentang gimana cerita masa lalunya Coach Ripan ya. Dan persepak bolaan di daerah lokalnya di dia. daerah lokal di Banten terutama. Untuk tahu lebih banyak lagi, ada episode keduanya. Bukan episode kedua, Jeda. kita jeda dulu Kita sebentar. iklan Ada dulu dong. Kita iklan. Udah banyak pisan Udah ngantri banyak. iklan. Loba pisan. Loba pisan. Pisan loh banget teh. Edan. Ya, nanti kita balik lagi ke yang kedua, oke? Tetap di Bandung Disco. Masih di Bandung Disco. Masih bersama saya Anggi, aku sama Kiki dan tentu Coach Rivan ya. Ya. Oke, Coach Ripan. Sekarang Hadir. tadi kan kita nanya pengalaman masa lalu, masa kecil ya. Ya. Sekarang mau sedikit nanya ke aktivitas Coach Ripan itu di Bandung itu sekarang apa ya? Tadi kan di Banten, terus sekarang di Bandung. Di Bandung apa ya? Banyak orang-orang yang nggak tahu kan, cuman taunya Coach Ripan cuman nge-tweet atau nggak ada di televisi ya. Televisi. Kegiatan lainnya tuh ngapain Coach Ripan di Bandung tuh? Twitteran. Oh, Twitteran aja. Twitteran dibayar. Saya kebanyakan waktu luang kan. Oke, apa sebetulnya kegiatan aslinya nih? Kegiatan sehari-harinya? Oke, main jobnya sih di Sima Maung. Oke. Sebagai bahasa kerennya sih store manager, cuman pada prakteknya mah divisi apa ya? Konten divisi kreatifnya lah, divisi kreatif. Simamaung, simamaung.com, salah satu web tentang Persib yang terpercaya
iklan. Terpercaya. Terlalu bebas kan? Semua mau, Bebas semua kan? mau. Semua mau endorse kayak Kusuma Store anjing. Terus kalau ini hari Kamis di PJTV sebagai host setiap Kamis, masih acara Persib juga. Sisanya ngelatih, itu aja sih kegiatan. Dengar-dengar juga kemarin mengenai aktivitas Coach Ripan itu habis ikut lisensi futsal ya? Iya. Gimana ceritanya? Lisensi futsal. Coach ngadongeng coach. Dan kenapa kok bisa ke futsal gitu ya? Nyambungnya kan Iya, pertama-tama iya, iya. dari sepak bola biasa Oh. dulu gitu. Karena saya tuh kan pengen dulu, saya tuh pernah punya mimpi, bercita-cita pengen ikut dalam satu klub sepak bola profesional. Apapun itu, mau jadi, saya pernah bilang ke mama saya mah kalau jadi tukang cuci di Persib juga nggak apa-apa. Mama saya tuh selalu bilang gini, kalau saya pulang kampung ya, oh berarti tuh doanya kejawab tuh di sepak bola gitu, kerja di sepak bola. Saya tuh selalu punya mimpi bisa ikut andil di sepak bola, entah itu apa. Salah satunya kan dari pelatih tuh. Saya mikir saya punya kemampuan sebagai pelatih, cuman kalau di sepak bola tuh jalurnya susah. Kalau ngambil lisensi paling rendahnya D aja itu ribet lah caranya. Harus kan ada 25 orang, itu biasanya harus pegang klub dulu, SSB atau segala macam. Kebetulan kalau futsal memang lebih mudah lah. Tahun kemarin itu ambil lisensi dan dipermudah jalannya, jadi ya duluan yang paling mudah aja. Kalau saya jadi ya udah ngambil futsal gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Persib nih ya, kan tadi cita-citanya pengen kerja di Persib lah, yang berhubungan bola, yang berhubungan dengan sepak bola. Sebenarnya bisa diceritain nggak sih awal mula dari Pandeglang ke Bandung nonton Persib terus berkesan atau kumaha lah gitu? Selain yang pasti mah selain nonton final ya, itu berkesan semua gitu. Iya. Awal mula ke Bandung sih udah pasti. Saya kan dulu di Pandeglang. Nonton Persib itu cuma bisa dari TV dan dari koran. Dulu tuh ada 2 koran yang saya baca, GO Gema Olahraga dan Bola. Selasa Jumat itu saya selalu baca itu. Saya selalu baca Persib, Asep Dayat, ini lagi Bandung Raya kayak gitu. Saya tuh mikirin gimana caranya bisa nonton langsung di Bandung ya gitu. Pernah mimpi itu tercapai setengahnya ketika ada di klub di Banten itu ada klub namanya Pelita KS. Pelita Krakatau Cilegon. Persib kebetulan main di situ waktu zaman Budiman Yunus. Terus ada strikernya namanya Widiantoro, gagal penalti itu. Dia tuh main di Cilegon dan saya nonton di Cilegon. Jadi setengah mimpi saya tuh nonton Persib secara langsung tercapai. Cuman kan kalau belum full belum enak lah ya. Belum sahih ya. Belum sahih. Akhirnya saya cari cara gimana nih bisa sampai Bandung. Nah, adalah itu caranya kuliah di Bandung. Walaupun akhirnya Jatinangor sih, bukan Bandung. Trik ya berarti itu. Salah satu trik berarti ya. Salah satu trik untuk bisa menonton Persib biar bisa dekat nonton bola di level nasional tuh yang paling atas tuh gimana sih di Bandung. Ya udah saya kuliah di Bandung. Mungkin ini bisa dicoba juga untuk yang luar daerah. Untuk yang daerah. Untuk yang masih kalau mau SMA nonton ya. Persib, kuliah di Kuliah Bandung. di Bandung, bilang sama orang tuanya, saya pengen kuliah di Bandung gitu. Iya, benar ya. Di Bandungnya di mana aja? Di mana Bebas. aja kuliahnya. asal di Jatinangor juga kan. Bandung lah sebetulnya. Bandung mah. aja, pokoknya di Bandung. Bandung lah di mana aja. Nah, Coach Ripan itu kan terkenal dengan buat saya ya. Saya mengenal Coach Ripan itu adalah orang yang memorinya bagus kalau misalnya kita ngomongin tentang sepak bola lokal. Dia ingat tahun segini tuh biasanya ini menendang penalti gagal, ini segini. Ya. Itu untuk merawat memorinya gimana? Anjing, merawat memori ya. Di refresh terus tiap hari Gimana atau buat kumaha? merawat memorinya apa sih gitu? Saya cuma ingat yang sepak bolanya aja sih. Hidup saya yang lain saya juga kadang lupa-lupa. Jadi ya waktu kecil kan sering baca itu tadi, baca koran tentang sepak bola. Referensinya ada berarti ya? Ada Tiap baca referensinya. Terus Antv dulu sering menyiarkan sepak bola lokal. iya. Saya kan kebetulan nggak tahu, senangnya nonton bola lokal aja, nggak bukan dari luar negeri dulu. itu. Apa karena nggak ketangkap gitu sepak bola luar? Iya bisa jadi. Nggak ada- nggak ada Siapa TV tahu ya? Tapi untuk ingat-ingatnya itu gimana sekarang masih ingat gitu? Itu tadi tendang penalti nggak masuk, saya aja udah lupa itu. Hampir setiap pertandingan sepak bola yang saya tonton langsung saya ingat. Nggak tahu kenapa itu saya pasti ingat. Udah lah. otomatis gitu ya? Otomatis ingat. Khusus sepak bola ya, yang lainnya nggak ingat. Bisa. Kehidupan yang lain saya nggak pernah ingat. Jadi kalau yang mau ikutan juga nonton gara mata kena ke stadion. Jadi memang ulang nonton di TV wae, 3 urangnya di TV wae sebenarnya. Motor TV. TV. Jadi ada memori yang memang harus disimpan, ada memori yang memang harus dibuang ya. Ya nggak sengaja kesimpan lah kalau itu mah. Oh, Nah, sengaja kesimpan. Tapi biasanya kalau yang nggak sengaja tuh berkesan ya. Iya, benar. Krik. Apapun aja. Oke, pengalaman nonton Persib paling berkesan Selain final lo pasti. selain final. Selain pas ke Palembang lah gitu. Karena final udah pasti berkesan buat semua Pasti, orang. pasti. Udah lama pisan nungguan kan itu kan. Iya, Dengan iya, segala iya, iya, ininya pasti berkesan. Selain final, yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya pertama kali
bukan pertama kali nonton Persib di Siliwangi, pertama kali melihat tema Mursadat di Persib. Saya penonton tema bintangnya gitu. Aji. Nah, Ya. Kenapa? Kiper Persib ya itu ya tema Mursadat. kiper Persib tema Mursadat karena tema orang Pandeglang. Oke, homeboy. Ombo. Besar di Pandeglang dia tuh. Jadi dulu tuh kalau Persipan ada nama klub Persipan Pandeglang ya. Ya. Tema tuh pemain Persipan senior dan saya Persipan Jamiat. Nah, Persipan Jamiat ini kalau Persipannya seniornya main, dia tuh jadi anak gawang. Ya. Otomatis. Nah, saya kebetulan selalu di belakang tema Mursadat kalau jadi anak gawang. Nggak kenal sih sama orangnya, cuman ya kagum aja ada orang yang dulu saya lempar-lemparin bolanya ke dia, tiba-tiba dia main secara di liga profesional dan di Persib, ya bangga gitu lihat Persib. Oh, iya. Itu sih salah satu yang bagi saya berkesan Sip. di Berarti nonton Persib. eta ya, maksudnya sesama orang Pandeglang sebetulnya mah Sesama ya. orang Pandeglang. Nah, ini gunanya lokal hero loh. Lokal hero ta eta Mungkin orang Cianjur kalau ngelihat Atep, misalnya, oh, bangga pisan gitu ya. orang mana ngelihat itu, Orang nah, Jatinangor lihat lihat Dado. gitu. Wah, Dado. Nah, gitu. saya lihat tema Ya, orang benar. Pandeglang. Oh, benar, alasannya masuk akal. Sebentar lagi di sesi selanjutnya Ripan akan ngasih 11 pemain yang menurut dia paling oke di Indonesia. Lokal karena Lokal. spesialis lokal cenah tadi kata Spesialis Karena lokal. dari- Karena dari bawah awal ingatannya memorinya memori lokal teh, ya. lokal. Mau Ya, tahu siapa-siapa aja? Tunggu Di di sesi selanjutnya di Bandung Disco. Oke, Balik lagi di Bandung Disco. Kenapa sih namanya Bandung Disco? Apa Bandung Disco itu apa tadi? Karena Bandung Disco itu adalah suatu singkatan Apa sih katanya? diskusi nggak wangkong dan juga nggak Bandungan. Woi. Udah Bandung banget belum sih kita? Filosofi. Masih bareng Coach Ripan. Seperti yang kita janjikan tadi, Coach bakalan ngasih 11 pemain lokal di era Ligina. Karena yang sebelum-sebelumnya nggak ngalamin ya Coach ya? Iya, nggak nonton langsung. Nggak nonton langsung. Ini yang Coach yang nonton langsung. Mau tahu siapa aja silakan Mel. Posisinya berapa? Posisinya berapa? 4-3-3 lah ya. 4-3-3. Oke. 4-3-3. Bandung. Kiper Listianto Raharjo. Dia Wih, tuh jago banget, kiper, ya kiper timnas dulu, terus Pelita Jaya juga. Legend ya. Salah satu kiper yang punya teknik oke lah di Indonesia. 4 di belakang, di kirinya Mahyadi Panggabean. PSMS Legend. Ya, Mahyadi itu back kiri yang naturalnya kaki kiri, udah gitu diberkahi dengan visi yang pinter lah menurut aku ya, menurut aku. Untuk dua back tengahnya Hari Saputra sama Yayan Tumena. Oke. Kenapa dipilih itu? Hari Saputra itu sebelum saya kenal Jufrianto yang sekarang, yang bisa build up dari belakang, nggak langsung dikedepanin bolanya, main passing dulu bisa tenang. Saya kenal Hari Saputra terlebih dahulu, sama-sama anak Tangerang juga tuh. Aziz. Kalau Yayan Tumena karena ketika jadi PSM jadi kapten tuh, Yayan Tumena salah satu yang paling keren, yang back paling keren yang pernah saya lihat lah, salah satu yang back paling keren. Di kanan ada, tadinya bingung mau antara Agung Setiabudi, Supardi atau Zulkifli Syukur. Cuman jatuh pilihannya ke Bongo Pribadi. Raksasa itu mah. Kenapa Bongo Pribadi? Born as leader. Born as leader. Ya, ketika Pelita Jaya ada Bima Sakti, Ansari Lubis, Kurniawan Dwi Julianto, Mabuang Kesak, tetap kaptennya Bongo. Superstar semua ngumpul di situ. Iya, kaptennya Bongo. tetap Bongo ya. Kaptennya Bongo. Kayak MU ada Roy Keane lah gitu. Aziz ya. tiga di tengah Haryanto Prasetyo, Tommy, Bima Sakti dengan M Ramdan. Siapa tuh M Ramdan coach? M Ramdan itu kalau dulu anak 95, 96, 97-an yang sering nonton Bandung Raya. Hah? Dulu Bandung Raya itu punya Ajat Sudrajat, Dejan Gulusevic, Ferry Sandria, Mabuang Oling Atangana, Hermansyah. Cuman ada satu nih yang unsung hero terlupakan, M Ramdan. Dia adalah poros sesungguh-sungguhnya poros Bandung Raya saat itu, saat juara. Pernah Pon Jabar juga. Oke. Gitu. Jadi unsung hero lah bagi aku M Ramdan. Hank Williams boy ya. Hanks Fulham Boys. 3 di depan, di kirinya Buas Solosa, nggak usah ditanya kenapa. Oke, itu udah keren. Cuma udah pasti lah kita ngabret Di gitu. kanan Budi Sudarsono, Budigo, Mantan Persib. mantan- Si Piton teh ya. Ya, Si Piton teh ya. mantan Persik Kediri. Mantan Kediri. Ya. Dan di depannya Kurniawan Dwi Julianto. Si Kurus. Ya. Si Kurus, pemilik abadi nomor 10 di Timnas lah. Gitu. Itu udah 11. Ajan ya. Berarti Itu berarti pemain-pemain pilihan Coach Ripan adalah kebanyakan pemain-pemain lama ya. Ya, Kebanyakan pemain-pemain lama. Jadi memang semua yang dipilih Coach Ripan itu ada legend di zamannya. Ya. oh, Legend-legend di zamannya. semuanya. Mungkin cuman segitu dulu aja ya. untuk Ya. interview kali ini. Karena waktu jualan yang memisahkan kita. Asik.
Mau tahu siapa aja, kita bakal interview siapa aja ke depannya. Tunggu saja di episode kedua, Ya. episode selanjutnya. Ada mungkin yang hits di Bandung. Ya. Kita interview lagi, diskusi lagi Pak Kiki ya. Oke. Mungkin juga kamu ya. Mungkin juga Mungkin kamu juga ya kamu. kita interview. Oke. Tapi terima kasih dulu buat di Kedai Pranger. Iya, terima kasih buat Kedai Pranger yang udah nyediain tempat. Jadi kalian kalau yang mau Alamatnya di mana, alamat lengkapnya? di Solontongan 20D, kalian kalau misalkan mau ngopi-ngopi, ngeteh, kopi Nusantara semua ada di sini sama baca-baca buku, datangnya langsung ke dia lah. Bukunya banyak, keren-keren. Bagus ya. Terus ada cewek nggak? ada tapi mungkin lagi jam segini mah lagi nggak ada ya pasti ya. Apa Instagramnya? Instagram. Suka Ini- dibahas. Jangan lupa ikutin terus vlog kita, masih di akunnya Bandung Disco, Twitternya @BandungDisco juga. Nanti ada di sini. Nanti ada kok, tenang-tenang we tinggal. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih banget buat Coach Ripat atuh Oh iya, yang siap, udah siap. nyedain waktunya Terima buat kasih banyak kita. atas waktunya Coba. di sela-sela kesibukannya. Bu, Tadi kan harus- banyak banget aktivitasnya. Si banget tuh. Pokoknya mah harus beberapa minggu kalau Coach Ripat mah. Oke, segitu aja. Ya, Sampai jumpa di episode selanjutnya. dan terus masih tetap pantengin terus Bandung Disco. Udah, thank you.